Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar SH, advokat sekaligus managing partner di Eternal Law Office. Sebelum lebih jauh dalam melakukan pembahasan dalam kesempatan kali ini, ada baiknya bagi teman-teman di rumah dapat like, share, dan subscribe video kali ini agar kedepannya kami dalam memproduksi konten-konten hukum jauh lebih meningkatkan kualitas konten yang akan kami upload. Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, tentunya masih banyak sebagian besar dari masyarakat beranggapan bahwa sah atau tidaknya suatu dokumen atau perjanjian itu ditentukan ada atau tidaknya suatu materai. Tentu saja anggapan seperti ini dapat dikatakan sebagai anggapan yang keliru. Karena mengingat fungsi dan kedudukan dari sebuah materai adalah untuk melunasi bea materai atau pajak dari suatu dokumen. Lalu, hal ini tentunya telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Di dalamnya sudah ditentukan dokumen apa saja yang akan dikenai bea materai. Pembuat dokumen dapat menempelkan materai dengan nominal yang sudah ditentukan, yang artinya pembuat dokumen sudah melunasi bea materai atau surat atau akta yang dibuatnya sesuai kepentingan dari si pembuat dokumen tersebut. Lalu apa pentingnya sebuah materai di dokumen yang telah kita buat? Dari fungsinya tersebut, keberadaan materai bukan berarti menjadi tidak penting ada di perjanjian atau dokumen yang telah kita buat. Tentunya dengan kita membayar bea materai, sama saja kita telah memberikan penerimaan kepada negara dan mendukung pembangunan negara kita secara berkelanjutan ke depannya. Selain daripada itu pula, dokumen atau perjanjian yang tidak dibayar atau tidak dilunasi bea materainya tidak dapat diajukan di pengadilan sebagai alat bukti. Lalu, ketika kita melunasi bea materai nantinya, kita akan dikenai denda administrasi sebesar 200% dari bea materai tersebut. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, diwajibkan bagi dokumen atau perjanjian yang akan diajukan ke muka persidangan sebagai alat bukti, khususnya di dalam perkara perdata, wajib hukumnya untuk melunasi bea materai ketika akan diajukan sebagai bukti di persidangan tersebut. Lalu, apakah surat perjanjian atau dokumen yang tidak memiliki materai menjadi tidak sah? Tentu saja tetap sah, hanya saja perjanjian atau dokumen tersebut tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Untuk perbuatan hukumnya sendiri, perjanjian itu tetap sah. Lalu, apa syarat sahnya suatu perjanjian? Ketentuan mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian sudah digariskan sejak lama di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana syarat-syaratnya tersebut antara lain adalah yang pertama, adanya kesepakatan antara para pihak. Lalu dilanjutkan yang kedua adalah kecakapan melakukan perbuatan hukum, dan yang ketiga tentang suatu hal, dan yang terakhir klausa yang halal. Tentunya di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai syarat-syarat yang sebelumnya sudah saya sebutkan.
Yang pertama di sini yang akan kita bahas mengenai adanya kesepakatan antara para pihak. Di sini maksudnya adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sama-sama sepakat dan berkomitmen akan mengikatkan diri satu sama lainnya. Di sini dalam membuat perjanjian bisa dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Tapi saya pribadi menyarankan bagi teman-teman di rumah dalam membuat perjanjian atau merumuskan sebuah perjanjian tentunya lebih baik dituangkan dalam bentuk tertulis. Ini kedepannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Contohnya seperti sengketa antara para pihak yang timbul akibat hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang sifatnya pengingkaran. Saya sarankan lebih baik dibuatkan secara tertulis. Lalu syarat yang kedua adalah cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang di sini dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu ketika seseorang sudah mencapai umur 18 tahun atau telah menikah. Nah, selain itu pula, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum ketika dia memiliki kesehatan mental yang sehat. Dia tidak gila. Lalu dia juga tidak di bawah pengampuan. Jadi seperti itu. Lalu mengenai syarat ketiga, yaitu tentang suatu hal, yaitu syarat ketiga ini berfokus pada objek yang diperjanjikan, yaitu dalam perjanjian tentunya sama-sama bersepakat tentang sesuatu yang ingin dicapai atau hal apa yang ingin disepakati, yaitu objeknya apa. Di sini objek bisa saja objek berbentuk benda, barang yang diperdagangkan, bisa juga dalam bentuk jasa. Jadi seperti itu. Lalu mengenai syarat yang terakhir, yaitu klausa yang halal. Di sini maksud dari klausa yang halal adalah perjanjian yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Dalam hal ini, undang-undang itu bisa undang-undang bermacam-macam. Dalam kita ambil contoh saja, misalnya dalam perdagangan narkotika. Narkoba sendiri kita tahu merupakan barang yang terlarang di negara kita. Lalu ada beberapa pihak melakukan transaksi jual beli narkoba. Perjanjiannya tersebut itu batal demi hukum. Jadi perjanjian seperti itu tidak sah. Lalu bagaimanakah nasib dokumen ataupun perjanjian yang sudah terlanjur dibuat hanya saja belum dibubuhi materai? Apakah masih dapat diajukan ke hadapan persidangan sebagai barang bukti? Tentu saja jawabannya masih bisa. Hanya saja dengan catatan Anda semua ketika akan mengajukan sebagai barang bukti harus terlebih dahulu melunasi bea materai yang ada di tempat yang sudah ditentukan. Untuk ketentuannya sendiri sudah ditentukan di pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, yang mana pada intinya ketika akan diajukan sebagai barang bukti harus terlebih dahulu melunasi bea materai dengan denda 200% dari bea materai tersebut. Dan tempat di mana dapat melakukan pemateraian ulang itu adalah di kantor pos di mana Anda berada tinggal. Lalu tiba saatnya pada kesimpulan pada video kita kali ini. Perjanjian dapat dikatakan sah ketika sudah memenuhi ketentuan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan berdasarkan ada atau tidaknya materai di perjanjian atau dokumen yang Anda buat. Lalu ketika akan diajukan sebagai bukti di persidangan,
terlebih dahulu sudah melunasi bea materai. Dan untuk tempatnya, melakukan bea materai sudah saya sebutkan di kantor pos di mana tempat Anda tinggal di kota Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat meluruskan anggapan Anda di luar sana mengenai syarat sahnya suatu perjanjian atau dokumen. Sebelum saya akhiri, teman-teman dapat like, share, dan subscribe video ini jika dirasa video ini memberikan manfaat bagi teman-teman di rumah. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.